Ya. Tes ya. Zekida, aywa. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai ziarah ke Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah ini, wahai bapak ibu, tidak memiliki keutamaan apapun. Ya, karena kita lihat sebagai jemaah, ada yang ngambil tanahnya, ambil pasirnya, ya, ngusap tangan di sana. Dan ini tidak boleh. Ya, dan ini tidak boleh. Ya, karena ini bagian dari kesyirikan. Kalau dia menganggap tugu Jabal Rahmah itu memberikan keberkahan dan dia perantara dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Tapi kalau dia menganggap tugu Jabal Rahmah itu yang memberikan keberkahan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan syirik akbar, syirik besar. Maka intinya tidak ada keutamaan, fadilah dan kelebihan apapun yang kita dapatkan dari Jabal Rahmah. Dia sama dengan tugu-tugu yang lainnya. Gimana cuaca di luar tadi? Ya, waktu kita berhenti atau kumpul di Jabal Rahmah, panas ya? Ya, padahal ini sudah akhir musim panas. Karena kata kita tadi, musim panas itu dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Sekarang bulan Oktober ya. Ya. Dari bulan November sampai bulan Mei, ya bulan April afwan, ya dari bulan November sampai bulan April itu musim dingin. Dan puncak musim dingin itu ada di bulan Desember dan Januari. Itu bisa sampai 3 derajat Celcius. Ya. Bahkan di musim panas atau bahkan di sebagian kota ya yang dataran tinggi seperti Taif, Tabuk, Abaha itu sampai turun salju. Ya, tapi kalau Madinah, Mekah belum ya. Belum sampai turun salju. Dan Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan travel yang sama ya, dengan Amartor ya. Karena Amartor tahun ini menyediakan haji furoda. Ya Pak Marwan ya? Ya betul Ustaz. Haji furoda daftar tahun ini insya Allah taala berangkat tahun ini juga. Insya Allah taala dengan pembimbing siapa Pak? Ustaz Fadil dan Ustaz Mubarak. Ya insya Allah taala dengan ana sendiri dan Ustaz Fadil insya Allah taala biidznillah. Ya, daftar tahun ini mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini. Ya, karena umur tidak ada yang menjamin, harta pasti akan habis. Ya. Dan kita nggak tahu ke depannya apakah kita nanti sehat atau sakit. Jadi selagi kita masih sehat, kuat, muda, ya masih diberi kesempatan, kemudian masih diberikan harta, alhamdulillah, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia senantiasa lupa darinya. Nikmat apakah itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu kosong atau nikmat kesempatan. Karena berapa banyak orang yang sehat namun dia tidak diberikan kesempatan bisa berangkat haji, seperti hartanya kurang ya, kemudian pekerjaannya belum bisa ditinggalkan, anaknya yang masih kecil ya, kemudian rumah masih kredit, contohnya seperti itu ya, atau biaya belum cukup ya, atau umur yang belum masih sakit-sakitan ya. Ada orang yang diberi kesempatan namun dia tidak diberi kesehatan. Contohnya dia punya waktu kosong ya,
uang banyak, ya, rumah rumah mewah, ya, kendaraan banyak, namun dia tidak diberi nikmat kesehatan, ya, dia sakit-sakitan, ya, operasi sana, operasi sini, ya, pergi ke dokter sana, pergi dokter sini, konsultasi sana, konsultasi sini. Al-muhim, yang penting, ya, selagi kita diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu kosong, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini perhatikan ya, di pelang sebelah kiri kita, depan sebelah kiri kita itu ada keterangan di situ ya, Hujjaj Afrikia Iran, ya. Ya, jadi kalau haji Afrikia, jemaah haji dari Afrikia dan selain Arab, lewatnya di sini. Kalau haji dari Iran, lewatnya ke sini. Ada petunjuknya. Makanya ketika kita di musim haji, kita jarang menjumpai sekemah sama kita atau setempat tinggal sama kita orang selain Indonesia. Karena Indonesia itu adalah negara besar, ya. Kalau menurut data, Indonesia itu negara keempat terbesar di dunia, ya. Dan jumlah muslimnya nomor 1 di dunia. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di negara muslim, lingkungan muslim, alhamdulillah. Kita beribadah, nggak ada yang ganggu kita, ya, kita sholat, nggak ada yang ganggu kita, adzan boleh dikumandangkan, kajian boleh di sana di sini, ya, alhamdulillah. Ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini dia gambaran Jabal Rahmah dari atas, ya. Jabal Rahmah, ini dia. Atau afwan, Arafah. Tapi kita ini sekarang lagi di luar Arafah. Ada pelang warna kuning di sana, itu awal Arafah. Jadi jamaah haji wajib berwukuf di Arafah karena dia merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Kalau misalnya dia tidak wukuf di Arafah, ya, maka hajinya batal dan dia wajib mengulangnya tahun depan. Itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti tunggu 40 tahun lagi, ya. Ya, di Indonesia itu hajinya lama, ya. Tapi kalau naik haji furada, insya Allah, ya, 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 insya Allah taala, ya. Haji itu, ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, haji itu wajibnya hanya sekali. Lebih dari itu dihitung sunnah. Bahkan ana sendiri, ya, alhamdulillah, ya, haji Islam itu kalau nggak salah di tahun 2018. Ya, kalau nggak salah di tahun 2018 ana haji Islam. Walaupun ana haji dari sini, dari Madinah waktu itu ana belum berkeluarga, ya, masih bisa nabung, ya. Ya, sekarang, ya, biasa lah, ya, ya, maklum, ya, ya, yang ya, jadi waktu itu ana mendaftar 5.200 real. Berapa itu? 20 juta, ya. Kalau dulu 3.800 real itu, ya. Satu real itu 3.800, bahkan bisa sampai 3.600. Ya, murah, ya. Tapi karena, ya Allah alam, corona, ya, ya, biasalah permainan, ya. Ya, jadi real tinggi atau rupiah yang rendah. Isu? Isu? الصورة هذا وشو؟ السورة ايش هذا؟ هذا سور بنته السيدة سمية زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد عشان الحجارة ما يجي على Saya tempat pengakuan ayah nih, mana nih dulu zaman Harun al-Rashid. Iya, ini di zaman Harun al-Rashid dibuat tameng seperti ini, ya. Punya, ya, ini pagar, ya, pagar dibuat di masa Harun al-Rashid supaya supaya air supaya batunya enggak turun. Ya, ini dia. Sepanjang ini nih dari zaman dulu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih tersisa.
Makanya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak ketika kita bersedekah, maka ikhlaskanlah harta yang kita keluarkan, ya. Maka lillahi yabqa, sesuatu apapun yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersisa. Contohnya saja, ya Al-Imam Malik. Kita tahu Imam Malik. Ada yang nggak tahu Imam Malik? Pasti tahu ya. Kalau kita pernah mendengar madhab Maliki, ya madhab Maliki adalah madhab yang dianut di negara Afrika sana. Imam Malik di masa itu beliau menulis kitab, nama kitabnya adalah Muwatta. Muwatta ini adalah kitab yang berisi tentang hadis. Dan di masa itu banyak kitab-kitab Muwatta. Namun yang masih tersisa pada hari ini adalah kitab Muwatta Al-Imam Malik. Maka beliau mengatakan maka lillahi yabqa, segala sesuatu yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersisa. Lihatlah kitab-kitab Muwatta, kitab-kitab hadis yang tersisa sampai hari ini, ya. Contohnya Muwatta Al-Imam Malik. Ya, kalau kita ingin bersedekah, maka ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza Muzdalifah, sah? Muhammad? Ya Rasha. Hadza Muzdalifah. ايوه مسجد المشاعر مختلفه. Ya, ini dia sebelah kanan ini Masjid Mash'al Haram Muzdalifah. Ya, berarti kita sekarang sudah sampai di Muzdalifah. Muhammad, mungkin terfa hada شوية. Ada fok. Aywa. اوكي سوي أحسنت عشان يشوف ini. Baru kelihatan ya. Alhamdulillah. Ya, ini kita sekarang berada di Muzdalifah. Ya, jadi jemaah haji wajib bermabit di Muzdalifah pada malam ke-10, ya, atau 10 Dzulhijjah. Dan ini hukumnya adalah wajib. Jadi kalau misalnya dia meninggalkannya, maka dia wajib membayar dam, yaitu seekor kambing, dan dagingnya dibagikan ke penduduk kota Mekah Al-Mukarramah. Nanti kita ke Mina. Nah, di sebelah kanan sana kita lihat ya, yang ada bangunan tinggi itu, yang ada jembatan, tangga di luar itu adalah kereta api cepat. Ya, ini dia rel kereta api ya. Di atas ini semuanya yang di sebelah kiri kita ini rel kereta api cepat. Jadi semuanya di sini kereta api cepat. Jadi dia mengantarkan antara Mekah, ada Muzdalifah, Arafah, Mina. Waktu itu anak 5.200 tuh naik kereta cepat. Alhamdulillah anak dapat VIP. Ya, 5.200 itu udah VIP fasilitasnya, alhamdulillah. Tapi sekarang terakhir anak dapat informasi, ada kelas sana itu haji sampai 10.000 real atau 12.000. Ya, ini stasiun kereta api. Ini ramai yang pada musim haji. Kalau selain musim haji, ya kayak ginilah pemandangannya ya. Ya, dibersihkan. Jadi nggak ada di sini, nggak ada. Ini stasiunnya. Ini ramai ya. Ngantuknya sampai keluar ini. Dan polisi, tentara di mana-mana ini. Ya, bahkan dulu ya banyak yang haji koboi. Maksudnya haji koboi itu haji yang sembarangan. Dia nggak pakai tasrih, nggak pakai surat izin. Itu kalau ketangkap itu luar biasa ya, langsung dipulangkan. Ya. Ini dia. Jadi sekarang kita masih di Muzdalifah. Ya, ini dia tenda-tendanya ya. Ini sekarang di atas kita ini rel kereta api, kanan kiri kita ini kereta api. Jadi ada yang naik kereta api, ada yang naik bis. Ya, yang naik bis macet biasanya. Ini dia. Sebelah depan, di depan kita ini yang warna hijau, yang warna hijau ini
Hidayah Mina starts here. Ya. Jadi Mina itu mulainya di sini. Yang sebelah kanan kita ini. Ya, silakan mau video silakan. Ya. Ini tenda-tenda jamaah pada musim haji. Ya, ini tendanya besar ya. Satu tenda itu bisa diisi 40 orang, 30 orang. Lumayan besar. Ada kasurnya, ada selimutnya, ada bantalnya, kemudian ada banyak di sana ya. Jadi satu kemah itu sudah ada ustadznya, sudah ada dokternya, sudah ada semuanya. انظر على يسارك مكان الزق. Ya. هذا صغير هناك في الجبل. Ismail. Ya. ايوه. Ada tugu di sebelah sana, tugu kecil di sebelah kiri, depan kiri, kelihatan ya. Tugu kecil di atas bukit itu. Konon, wallahu a'lam, konon ya. خلاص. Ya. Belum ada riwayat ya. Itu tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, anaknya. Nah, di situ. Wallahu a'lam. Ya. Sini kelihatan ya, sini kelihatan. Nah, inilah perkemahan di منى. ya perkemahan Mina pada musim haji. Kayak gini modelnya ya. Jadi untuk mobil-mobil pribadi biasanya jarang masuk ke sini. Ya, karena akan menambah macet. Ini karena selain musim haji saja banyak mobil pribadi bisa lewat sini selain musim haji. Tapi kalau musim haji nggak boleh. Semuanya ya bus, kereta api atau mobil petugas itu aja yang boleh. Karena ini bahkan banyak jamaah yang jalan kaki. Agal punya orang Hah? orang Indonesia mana? Itu ya? Enggak, bukan ya? Tahu. Di sana ya? Ya, kok Udah lewat ya? udah. Oh, tahu San. مسجد الخيف وشك اهو. ماشي. Weno? مسجد الخيف. Masjid ترسم جمرات. وشك برضه كاميرات. وش التاريخ فيه؟ شوف انا يروح كده. هذا مسجد الخيف هذا الجمرات. Ya, ini yang di sebelah kiri kita, tepat di sebelah kiri kita. Ini kelihatan seluruh kemahnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita ini dari atas lihat ini. Ya, itu Masjid Khif dan itu jamarat. Jadi melempar jamarat di situ. Tadi ada yang bilang melemparnya di Jabal Rahmah, bukan ya? Yang lempar itu di sini, Pak. Lempar itu di sini, di jamarat. Di sini khusus melempar. Jadi banyak jamaah itu semangat kali lempar, ya, di sini ya, lempar jamarat. Ya, pakai batu besar bahkan, ya. Ya. Habis itu pulang-pulang, ya, sama lagi, baik lagi. Kalau yang Ya. VIP di kiri 111, 112 standarnya. Iya, itu lempar jamarat, lempar jumroh. Ya, kalau bahasa Arab jamarat. Ya, kalau lempar jumroh di sana ada jamrah sagir, ada jamrah kubro. Dari sana kita kelihatan dikbengnya itu apa zam-zam. Itu menandakan kiblatnya di mana. Jadi setelah itu kita melempar, kita berdoa ke kiblat dan doanya makbul. Ini dia perkemahan ya, sebelah kanan ini ya. Masya Allah, banyak ya. Kalau yang kiri VIP 111, 112. Iya, Masya Allah, yang kiri VIP. Ya, semua pakai AC. Musim panas itu panas ya. Namanya musim panas itu panas. Kalau musim dingin ya dingin. Ya, kalau musim panas itu bisa sampai 50 derajat. Ya, ini terowongan Mina. Ada sismu, ada ada Mina sismu. Tapi هذا في المعيصة. bukan ini yang ini San. Wait, لا please. خلاص. Kelas. ممكن يجي هنا تاني على اليمين منى. Iya sah. لكن هذا نفق على المعيصة. Mahisil. معيصة. Mahisa. Jadi ini bukan terowongan Mina ya, terowongan Mina, bukan. Ya, terowongan Mina di sebelah kanan kita.
Yang ini enggak juga lah. Bukan juga. Bisa nego ya. Terowongan Mina itu dekat market dia, bukan di sini. Kalau di sini khusus mobil doang. Kalau ada yang khusus berjalan kaki itu baru terowongan Mina. Itu ada di sebelah sana. Qayamat bid'ah Indonesia di. Iya, ini pemukiman Indonesia di sini ya. Di sebelah kanan ini. Oh, ini Masya Allah ya. Itu diangkat tirainya tuh. Itu kalau musim haji ramai. Jadi terowongan di sini dibuat udara ya, corong udara, karena memang nggak ada udara masuk. Apa Bu? Iya, betul. Iya, ini gunung ini. Kita nih di bawah gunung kita lewat nih. Kalau di Indonesia kan diputari, kalau di sini dibelah. Indonesia dibelah juga saat Cipularang, Cipali, Oh ada ya? Elok 9 itu dibelah. Iya, ada yang dibelah, ada yang enggak. Ya kayak Kelok 44 pernah lihat, Loh. pernah dengar? Kelok 44 di Sumatera Barat. Di Padang itu ada namanya Kelok 44. Memang kelokannya 44. Sampai di situ ada tulisannya kelokan 1, kelokan 2, 3, 4. Dan rute kita selanjutnya adalah ke Jabal Nur. Jabal Nur. Nah, Jabal Nur, Gua Hira, tempat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama kali Gua Hira. Pernah dengar Gua Hira? Nah, nanti insyaallah bukan di sini. Ya, bukan di sini. Agak jauhan dikit lah. Dia khas dia modelnya. Dan kita nggak berhenti di sana ya, cuma lewat aja. Sekarang soalnya udah jam 10. Apa? Kalau masuk sendirian aja ya. Kita turunin habis kita pulang. Ya. Ya nanti pulangnya pakai Uber aja. Sebenarnya bisa sih, gampang. Pakai Uber. Uber tuh kayak Gojek apa Grab kitanya. Ya paling ya bayar 20 real, 30 real. Yang mau habis Isa yuk, mau nggak sampai mau hiking, Gua Hiro, pada Isa, 2 jam naik. Wow, bahayanya. Ya. Sempit. Ya, kalau malam insya Allah bagus pemandangannya. Ya sejuk, nggak panas. Ya kalau siang ya gitulah ya. Ada aja ibu-ibu pakai payung di Arafah. Padahal masih pagi. Ya ini Kalau haji mulainya dari jam 12 siang itu wukufnya sampai maghrib. panas itu puncak panas ya Pak ya. Dari jam 12 sampai maghrib. Makanya kalau musim haji udah datang, ya jemaah haji udah datang ke Saudi, ke Madinah, Mekah, itu biasanya musim sakit. Ya. Kalau di Masjid Nabawi, kalau kita saat di Masjid Nabawi, suara batuknya nyebar, ya, dan nggak putus-putus. Dari sini, dari sana, dari sini, samping kita makan. Ya memang perubahan cuaca ya. Dari Indonesia ke Madinah. tes. Oh ya, sekedar mengingatkan, insyaallah taala lusa kita packing, persiapan ya, pulang ke kota Indonesia insyaallah. Apa? Oh, Istanbul dulu. Ya, maksudnya pulang ke Indonesia lah. Walaupun transit Istanbul ya kan. Ya, jadi
Bapak Ibu, untuk belanjanya cukup ya, jangan banyak-banyak belanjanya ya, simpan duitnya ya, itu nafsu aja ya, nafsu cuman ya. Ini depan kita kelihatan ya, ada apa namanya, agak melengkung sedikit, itu di atas itu, di situ Jabal, ini Jabal Nur nama itu, yang di sana ada melengkung sedikit, khas dia, beda dia dengan yang sebelahnya, itu Jabal Nur. Di Jabal Nur itu Gua Hira ya, tempat turunkannya wahyu pertama. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, sampai situ 5 ayat saja ya. Maka kalau kita ditanya apa dalil dari Al-Quran bahwa Muhammad itu diutus sebagai nabi, jawabannya adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita ditanya apa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka jawabannya adalah di dalam surat An-Muddathir. La, namshi khalas. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ya, sampai situ. Itu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Ya, ini di sebelah kanan kita. Ini tepat di sebelah kanan kita. Oh, ini kecelakaan. Allahu Akbar. Ya, di sebelah kiri kita, depan ini. Subhanallah. Ya, ini kecelakaan. Allah. Ini sebelah kiri kita ini. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita ya, dimanapun dan kapanpun. Kita nggak tahu musibah itu kapan. Allah. Ya, kemarin anak melihat ya, kecelakaan juga, meninggal langsung perjalanan ke Mekah. Allah musta'an. Ajal nggak ada yang tahu ya. Ya, itu depan kita, depan sebelah kanan itu jam gadang ya. Jam gadang, tahu jam gadang ya? Itu di Bukit Tinggi, jam gadang. Apa lagunya Bu? Ya, orang Minang tahu ya. Jam gadang ya. Kalau di London ada jam gadang ya. Jadi jam gadang itu ada berapa di dunia ini? 3 ya? 3 di Mekah, kemudian di London, kemudian di Bukit Tinggi ya. Jam gadang, dia nggak pula, gadang itu artinya besar ya, walaupun ukurannya nggak besar, tapi tetap namanya jam gadang, jam besar. Nggak ada yang lebih besar daripada jam gadang, namanya aja udah jam gadang ya. Apa? Nih kuburan Ma'lah kelihatan ya. Eish Ma'lah? Ma'abbari? Ma'abdah? مقبرة المعلى سوداء. Ma'abbah. Ada Ma'lah wala? هذا مقبرة العدل. انت سوداء. السلام عليكم. Ya, assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, ini dia kuburannya. Modelnya seperti ini ya, cuma dikasih batu-batu kecil aja. مقبرة معلى لسه قدام. Gedam قدام. هذا مقبرة العدل. Makbah Adl. عدل. Adlah. العدل. Al-Ad. Billam. ايوه العدل. Billam. ايوه.
Ain dal lam. صح. Aywa. Ya, jadi itu kuburan Al-Adl. Ya, pemakaman Al-Adl. Ya. Kalau Ma'la itu depan. Khadijah ya binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita sering mendengar Rasulullah itu nikah sama yang umur 40 tahun. Ah, itu dia Khadijah. Ketika itu Rasulullah umur 25 tahun dan beliau berumur 40 tahun kurang lebih. Ya, dia dikuburkan di sana. Radhiyallahu anha. هذا ما حد يشرب خلاص. وش هذا؟ كلام مصري ما في معلومين. ايش ما انت ما بنصير قرقر كثير. خلاص احنا موجود. قرقر كثير النجم ما في قرقر كثير. انت قرقر هنا انت قرقر عندنا راس كذا خلاص. انت ما في سمسم الجمعه. انت سمسم 10 جمعه. عشان جماعة ما في نوم، عشان جماعة كويس خدمة معلوم. الخدمة كويس، خدمة كويسة يعني. udah